Iya, sia-sia anak muda. Sama, saya pun sia-sia anak muda ya kan. Jangan orang tua kita banyak beban ya kan. Jadi harus tetap muda. Alhamdulillah pada hari ini cuacanya agak mendukung untuk tidur ya kan. Karena mendung dan hujan terus tiap malam, banjir di mana-mana. Ya, mudah-mudahan di tempat tinggal kita semua tidak ada yang tergenang airnya. Iya, tadi pagi saya lihat ya kan cukup banyak ucapan selamat Hari Guru. Tapi untuk para guru ya kan sebenarnya karena Hari Dosen belum ada. Jadi hanya untuk guru. Nah, walaupun hanya untuk guru, tapi samalah untuk tujuannya ke dunia pendidikan, ya kan? Ya mudah-mudahan para guru ataupun dosen yang penghasilannya tak seberapa, tetap bisa maksimal kan gitu, mentransfer ilmunya kepada siswanya gitu. Nah, yang penting tidak selamanya guru dan dosen itu merupakan yang paling pintar, karena pasti ada update dari dunia pendidikan yang terkadang tertinggal, apalagi hukum ini cukup banyak ya kan peraturan-peraturan yang setiap tahunnya lahir. Nah, yang kita sendiri belum tentu bisa melihatnya, ya kan? Jadi mudah-mudahanlah kesejahteraan para guru dan dosen, ya kan? Ini curhatan para guru nih sama dosen, ya kan? Nah, bisa lebih baik lagi, ya kan? Fasilitas-fasilitas yang diberikan. Nah, alhamdulillah kan kalau fasilitas yang diberikan sama kampus ya hanya WiFi untuk sampai saat ini kan. Ketika pembelajaran dosen di kampus. Ya kalau di tempat lain ya tanggung sendiri kan gitu dia. Oke, baik. Kita sudah alhamdulillah pertemuan ke-12 kalau saya tidak salah. Jadi tinggal 3 pertemuan lagi lah tatap muka, baru kita UAS. Diprediksi tanggal berapa ya untuk kita UAS? Sebentar, saya cek. Tanggal 23 Desember kalau dilihat dari jadwal untuk tanggal UAS kita. Nah, 23 hari Kamis juga. Apakah tatap muka atau melalui e-learning itu yang masih belum ada informasi yang valid dari pihak kampus. Tapi informasi yang beredar sampai saat ini ujiannya nanti tatap muka katanya. Kita tunggu aja surat resmi ya kan dari pihak fakultas ya kan, dan biar juga saya bisa mengenal secara langsung untuk seluruhnya. Nah, selama ini hanya melihat gambarnya ya kan, wajahnya dari dunia maya. Mana tahu kan ini pembelajaran di rumah enggak berdandan cantik bagi yang perempuan ya kan tiba kampus, nah berbeda dia wajahnya lebih berseri kan gitu dia. Nah, dan saudara pun udah 3 semester belum pernah saling tatap wajah secara langsung kan masih dunia maya.
Sebentar, saya cek dulu. Baik, sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu. Adli Hakim Nasution. Belum ada ya. Aisyah Hanifah. Hadir, Pak. Altika. Hadir, Pak. Alwi Shihab. Hadir, Pak. Anissa Dea. Hadir, Pak. Dea Suri Fadila. Hadir, Pak. Devalia Nurul. Belum masuk. Sartika Ayu sama Sartika Putri. Dinda Wulan. Hadir, Pak. Elwin Berkat Abadi. Hadir, Pak. Fadila. Belum masuk. Harun Firman Kurniansa. Hidayatul Fitria. Hadir, Pak. Indra Tedi. Kesani Herlikasna. Hadir, Pak. Marihot Cipayung. Hadir, Pak. Nadia Nur Amira. Hadir, Pak. Nurul Andini. Putri Dewanti Irawan. Hadir, Pak. Reza Dwiki. Hadir, Pak. Rio Rendinata. Hadir, Pak. Salamun Hakim. Hadir, Pak. Siti Rohmaya. Hadir, Pak. Ya, semangat sebenarnya. Sofian Anugrah Laia. Masuk dia. Syahfira Ardari. Hadir, Pak. Tengku Raja. Timotius. Dia ya. Tio Kaisar. Hadir, Pak. Wahdani Sukma. Wahyu Saputra. Hadir, Pak. Indah. Hadir. Yeni Afriza. Hadir, Pak. Oke. Pak, ini absen aja kan, Pak? Ya, maafin aja. Wahdani ada nggak? Nggak ada, Pak. Saya lihat dia absen partisipan nggak ada, kosong dia. Kosong ya. Bertambah sepertinya ya, jumlah 33. Pak, saya Harun baru masuk, Pak. Siapa? Harun. Harun, Pak. Harun Firman Kurniawan. Kurniansa Siti. Oh, ya. Kurniansa. Wahyu Putra hadir, Pak. Wahyu. Udah loh, Wahyu, saya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Oh, baik kali Siti ya kan. Ini tadi terkeluar, Pak. Oh ya, Nurul. Oke. Iya. Rajin-rajin pasti nggak hadir kan gitu. Oke, baik.
Iya, ini Siti hanya apa aja dia kan suaranya, nggak berani memunculkan wajahnya dia. Segan ini, hanya wajah lagi manyunnya yang di, Lemah, Pak. Lemah. Lemah, Pak. ya kan. Itu dia, hanya wajah manyunnya, gambarnya yang ditunjukkan. Nah, malu dia sama Timotius nggak ini? Atau sama si Wahyu ini? Lagi ngepel dia, Pak. Oh, lagi ngepel ya. Jangan Ya, bocor. itu. Tapi perlulah ya kan, harus tatap wajah secara langsung lebih enak dia. Tapi ya tetap dipertahankan kehadiran jumlah yang seperti ini terus sampai dengan akhir. Tapi ini gabungan ya kelasnya ya, antara pagi dengan malam. Karena kalau di absen seperti itu dia. Ada pagi, ada malam dia. Nah, apakah semua ini yang reguler malam atau reguler pagi semua? Ular pagi, Pak. Pagi, Pak. Soalnya di absen ada karyawan malam ini, lebih banyak karyawan malam dia. Nah, apakah salah input dari bironya itu? Nyasar kali. Nah, itu dia nyasar dia apanya kan identitasnya. Karena identitasnya semua karyawan. Yang nggak karyawan itu si Rio, Putri, Nadia, Elwin, nah, dia, Anissa, nah, si Adli, yang lainnya kelas karyawan malam. Itu bukan pagi. Ini nggak masalah. Jadi tadi ada pertanyaan dari temannya, ini absen aja Pak atau gimana katanya ya kan. Nah, inilah sambil cakap-cakap kita 30 menit atau 40 menit nanti baru silakan apabila ada mau ditanyakan, dibahas ya kan. Karena ini kan harus di-share ke eh, biro kan gitu, dimasukkan e-learning. Nanti kalau dilihat dari pegawai kampusnya, ya hanya absen aja Bapak, ini langsung tutup kelasnya katanya. Nah, nggak digaji nanti saya ya kan. Itu dia. Ya, jadi hari guru ini nggak ada bolunya ini. Nah, ya kan biasa kan selamat ulang tahun ini nggak ada bolunya ya kan. Anak-anak Virtual aja, ya kan. kirim, Pak. Kirimkan Virtual aja, Pak. kontekannya kan. Atau Stiker. Shopee Food. Iya, itulah karena kondisi kita sekarang ini ya kan. Tapi ya alhamdulillah nanti di bulan 12 naik lagi di level 3. Udah level 2 naik lagi level 3 sampai dengan awal tahun. Itu dia. Yang penting di sini semua sudah vaksin atau belum? Pak. Alhamdulillah. Udah, Pak. Nah, nanti nggak bisa ikut ujian, ya kan? Nah, ya walaupun manfaatnya belum terasa bagi diri kita, ya namanya kita tinggal di negara Republik Indonesia, kan wajib mematuhi peraturan yang ada kan gitu. Nah, yang membuat peraturan itu adalah wakil-wakil kita di DPR. Ya kan? Nah, kita yang memilih, kita yang harus mengikuti apa yang menjadi kebijakan DPR. Kan gitu. Ya kan? Sambil jalan, apabila ada yang mau diskusikan, nanti silakan kita diskusikan berkaitan dengan perkuliahan atau yang berkaitan dengan yang lainnya, ya kan. Nah, kalau yang namanya berkaitan dengan pribadi, nah nanti secara pribadi aja kan, mana tahu malu untuk mencurahkan isi hatinya atau unek-uneknya kan gitu. Nggak masalah. Ataupun ada mata kuliah yang lain mau kita sharingkan,
kita sharingkan atau kita diskusikan. Sepanjang masih bisa dijawab, akan saya bantu untuk menjawabnya. Kalau tidak, maka kita tanya profesor yang paling pintar di dunia ini, yaitu siapa? Mbah Google, ya kan? Nah, itu profesor paling pintar di dunia. Karena dia tahu semua ilmu pengetahuan. Mau tentang apa aja ada kan gitu. Jadi untuk melengkapi daripada RPS, jadi kita lanjutkanlah bagaimana semalam terakhir kita membahas tentang penyusunan daripada undang-undang kan gitu khususnya. Nah, mudah-mudahan juga tugasnya sudah ada yang siap, ya kan? Pertemuan sudah 12, berarti tinggal 3 minggu lagi kan gitu. Kalau dijadwalkan berarti terakhir dikumpul pada tanggal 16 Desember. Kan gitu, 16 Desember 2021. Nah, jadi lewat dari tanggal 16 Desember berarti dinyatakan tidak mengumpulkan nilai. Nah, ada kemarin yang WA saya lupa. Dia sampaikan saya tidak punya kelompok, Pak. Bagaimana solusinya? Nah, dia sudah chat. Oh, di kelompok di kelas ini apa enggak ya? Oh, ternyata bukan di kelas yang lain. Nah, ini agak sedih juga saya mendengar ya kan. Untuk tugas kelompok yang Bapak berikan sampai saat ini saya konfirmasi sama teman-teman tidak ada respon katanya. Nah, jadi dia tidak ada kelompoknya. Makanya jangan sampai ada temannya yang ditinggalkan. Itu jadi harus dimasukkan semua teman-temannya di dalam kelompok yang belum ada. Mana tahu ada semuanya rata-rata sudah full, ya tambahkanlah satu kan gitu. Nah, tidak masalah. Yang penting keterlibatannya di dalam tugas dilaksanakan, bukan hanya nampang nama saja kan gitu. Nah, tapi ada kontribusinya dalam memberikan masukan, ya kan? Tetap tugas jadi 16 Desember kan gitu. Mulai dari sekarang dia tinggal. Oke, baik. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas penyusunan daripada undang-undang, bahwa setiap RUU yang diajukan baik oleh Presiden maupun DPR, maka harus disusun secara rapi mengenai materinya yang dituangkan di dalam bentuk naskah akademik kan gitu. Nah, ada beberapa rancangan peraturan yang tidak mengharuskan adanya naskah akademik. Kan seperti semalam ada pembahasan mengenai rancangan APBN. Nah, kemudian pembatalan
atau pengesahan daripada Perpu pun untuk pembangunan. Nah, di dalam pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, yang dalam hal ini adalah kementerian. Jadi pembahasan itu dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditunjuk atau ditugasi dalam membahas rancangan undang-undang. Nah, menteri apa yang biasa mewakili? Setiap menteri dapat mewakili Presiden dalam pembahasan RUU. Menteri yang berkaitan dengan topik dari rancangan undang-undang yang akan dibahas. Misalnya RUU kesehatan, maka yang mewakili pemerintah adalah Menteri Kesehatan, misalnya. Nah, misalnya RUU tentang lingkungan, maka Menteri Lingkungan Hidup yang mewakilinya. Jadi para menteri ditugaskan ya kan sesuai dengan topik daripada rancangan undang-undang yang akan dibahas. Nah, bisa juga menteri dalam negeri yang sifatnya global atau menteri sekretaris negara. Nah, dalam pembahasan RUU ada kalanya juga diajukan oleh DPD. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa RUU yang berasal dari DPD hanya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan pusat dan daerah dengan mengikutsertakan DPD dalam pembahasannya. Nah, jadi DPD sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dapat ikut serta dalam pembahasan undang-undang, tetapi hanya pada pembicaraan tingkat pertama. Itu apa? Pembicaraan pembahasan di parlemen sendiri. Nah, pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Nah, disinilah peran daripada DPD. Ya kan? Nah, dalam hal RUU bersumber dari DPD, maka yang mewakili DPD di dalam pembahasan RUU tersebut adalah alat kelengkapan Dewan yang membidangi materi muatan RUU yang akan dibahas. Jadi, anggota DPD yang membidangi tentang materi muatan RUU siapa? Itulah dia yang mewakilinya ke DPR untuk melakukan pembahasan. Nah, itu. Nah, ini tergantung dari kebijakan pimpinan DPD-nya. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Jadi selain dari RUU yang
5 ini, maka DPD juga bisa memberikan saran atau pertimbangan kepada DPR terhadap RUU tentang APBN, RUU tentang perpajakan, pendidikan, apalagi dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah untuk menunjukkan eksistensi dari DPD di dalam parlemen. Yang selama ini DPD dibatasi oleh undang-undang yang tidak dapat memberikan masukan terhadap RUU yang akan dibahas. Padahal dia sama-sama perwakilan. Tapi tidak pernah diksertakan, maka mereka proteslah. Nah, tapi pada saat pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna, untuk DPD tidak lagi masuk ke dalam pembahasan tersebut. Nah, adapun pembahasan di tingkat paripurna ini ataupun tingkat 2 merupakan yang pertama pengantar musyawarah. Kedua, pembahasan daftar inventarisasi masalah. Ketiga, penyampaian pendapat mini. Nah, apa itu pengantar musyawarah? Yaitu pengantar musyawarah adalah ibaratkan kata pembuka dari instansi lembaga yang mengajukan RUU tadi. Apabila RUU tadi berasal dari DPR, maka DPR memberikan penjelasan kepada Presiden atau menterinya perihal pandangan jika RUU dapat diundangkan. Karena ini adalah tahap terakhir. Nah, jadi DPR memberikan pemaparan untuk dari segi filosofi, sosiologis, historis, terkait pentingnya RUU ini disahkan. Nah, ketika RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD yang berasal dari DPR, maka DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan pandangannya. Nah, jadi Presiden dan DPD menyampaikan pandangannya. Ini berkaitan dengan kewenangan DPD yang diajukan oleh DPR. Nah, ketika peraturan ini ataupun RUU ini berasal dari Presiden, maka Presiden yang memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan. Nah,
Yang keempat, Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan pandangan jika RUU yang berkaitan dengan kewenangan DPD yang berasal dari Presiden. Bisa dibahas mengenai kewenangan DPD oleh DPR maupun Presiden. Yang pada intinya adalah siapa yang mengajukan RUU, maka dialah yang memberikan pengantar musyawarah. Yang kedua, daftar inventarisasi masalah, dengan rumusan masalahnya. Kenapa undang-undang ini harus diperlukan, kan gitu. Nah, siapa yang mengajukan atau menyampaikan daftar inventarisasi masalah ini? Apabila RUU tadi berasal dari DPR, maka yang mengajukannya adalah Presiden. Nah, yang kedua, jika RUU berasal dari Presiden dengan mempertimbangkan usul dari DPD, sepanjang berkaitan dengan DPD, maka yang mengajukan daftar inventarisasi masalah adalah DPR. Nah, inilah yang akan nanti dibahas di dalam materi muatan. Nah, bagaimana ini pemecahan masalahnya? Apa bahasa yang baik digunakan dalam merumuskan satu ayat? Jadi membuat RUU itu sangat ribet, ya kan? Pertama mengenai waktu. Nah, ketika dia menjadi perancang undang-undang kapanpun, ya kan, ketika ada rapat ya harus menghadirinya. Kalau jam pulang nggak menentu jadinya, kan gitu. Nah, kemudian penyampaian pendapat mini, yaitu pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat 1 oleh fraksi, DPD, dan Presiden. Nah, dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan atau tidak menyampaikan pendapat, mini, pembicaraan tingkat 1 tetap dilaksanakan. Nah, dalam pembicaraan tingkat 1 dapat diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain jika materi RUU berkaitan dengan lembaga atau lembaga lain. Nah, namun ini tergantung dari lembaga yang akan usulan tadi berdasarkan dari lembaga mana. Misalnya untuk merubah undang-undang KPK, maka diundang lembaganya. Lalu akan terjadi perubahan. Ini pasalnya bagaimana? Apakah ada saran dari saudara, kan gitu. Nah, apabila tidak ada, maka RUU tadi nggak bisa dibahas ketika ini berkaitan dengan suatu lembaga negara atau lembaga lainnya. Nah, banyak misalnya dalam membentukan perubahan daripada undang-undang yang berkaitan dengan lembaga negara ataupun pencabutannya. Nah, dalam pembahasan tingkat 2, ini merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Jadi lobby-lobby itu dilakukan pada tahap pertama.
Yang kedua, pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan penyampaian pendapat akhir presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Dalam hal persetujuan, sebagaimana dimaksud, apabila tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Jadi dilihat ya kan 2/3 dari anggota yang hadir kan gitu. Dalam hal RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Jadi ditutup, kemudian akan dilanjuti pada periode yang akan datang. Seperti RUU KUHP sampai sekarang belum ada diundangkannya. RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. RUU yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR. Nah, ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam peraturan DPR. Pembahasan RUU tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan rancangan undang-undang. Nah, sedangkan untuk pencabutan daripada Perpu melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan RUU. Jadi pencabutan RUU Perpu, sorry. Jadi kalau dia pengesahan daripada RUU Perpu, mekanismenya sama dengan pembahasan RUU. Tetapi kalau RUU ini mau dibatalkan, maka harus diminta. Maka tidak ada harus melalui mekanisme khusus yang dikecualikan dalam pembahasan RUU. Nah, barulah sampai kepada ketika RUU tentang pencabutan Perpu ini bisa diajukan oleh DPR atau Presiden. Nah, ketika ini memang Perpunya dianggap sudah tidak sesuai lagi ataupun tugas daripada Perpu itu telah selesai. Ya, misal masa pandemi ini ketika ada Perpunya maka ya berakhir di masa pandemi. Kan gitu. Setelah itu nanti akan dicabut oleh pemerintah maupun DPR. Yang kedua, RUU tentang pencabutan diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Perpu yang diajukan oleh Presiden. Nah, jadi penolakan tadi, pencabutan tadi, ketika dalam rapat paripurna DPR tidak ada yang memberikan persetujuan untuk diubah menjadi undang-undang Perpu tersebut. Dan pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU tentang pencabutan Perpu dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan persetujuan atas Perpu yang diajukan oleh pemerintah ataupun DPR. Nah, baru pengesahan
Pengesahan itu dilakukan dalam waktu 30 hari, ya kan, disahkan oleh presiden. Nah, apabila presiden dalam jangka waktu 30 hari tidak menyetujui atau tidak mengesahkan daripada RUU tadi menjadi undang-undang, maka terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang. Nah, apabila dia tidak disahkan oleh presiden dalam waktu 30 hari, maka di akhir dari undang-undang tersebut dituliskan bunyi pengesahannya. Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti itu di akhirnya. Ini karena presiden tidak menandatangani, tidak mengesahkan daripada RUU menjadi undang-undang. Nah, kalimat pengesahan yang berbunyi tersebut dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam lembaran negara. Nah, dalam setiap undang-undang dicantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksana undang-undang tersebut. Nah, jadi penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak atas perintah suatu undang-undang, dikecualikan dari ketentuan termaksud. Nah, jadi setiap undang-undang yang setelah dilahirkan maka wajib dibuat peraturan pemerintahnya. Nah, jadi untuk saat ini apakah ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan? Silakan. Dan jangan ngantuk ini. Saya kalau udah di ruangan AC ini bawaannya pengen tarik selimut aja ya kan. Itu dia ya kan. Lagi cuacanya sangat mendukung. Gimana? Apakah ada yang mau didiskusikan? Siti lah ini nanya dulu ya kan. Mana Siti? Ada nggak yang mau dibahas Siti? Mana si Siti? Ah, hilang dia. Tidur dia nih ya kan. Nah, itu dia komputer atau HP-nya tetap kondisi hidup. Tapi orangnya entah di mana ya kan. Harus cari nih si Siti kemana ini dia. Bagaimana? Apakah ada yang mau kita bahas atau diskusikan? Karena metode kampus Merdeka Belajar itu ya disesuaikan dengan keinginan mahasiswanya gitu ya. Jadi tidak lagi metode pembelajaran itu mendengar ceramah, mendengar dongeng ya kan. Karena ketika mendengar dongeng ceramah dari dosennya kurang menangkap dia. Jadi biasanya dengan diskusi. Ya, saya seperti itu dengan dosen. Makanya kalau ditanya bagaimana cara mendapatkan nilai yang baik dengan dosen, karena dosen itu yang dikenalnya ya kan sama dengan guru, yaitu siswa yang paling aktif dengan siswa yang paling malas kan gitu. Nah, itu dia yang paling badung lah kan gitu bahasanya. Nah, itu yang sering dikenal sama guru kan gitu, yang paling aktif sama yang paling nakal ya. Tapi kalau di sini nggak ada kan gitu. Nah, tapi kalau siswa yang paling malas, nah mudah-mudahan ya ada juga kan gitu di kelas ini. Ya kan? Karena Tuhan tidak menciptakan manusia bodoh.
tetapi yang ada hanya manusia malas, tidak menggunakan akal budinya kan gitu. Nah, kalau dia gunakan akal budinya ya bisa. Kenapa? Itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Kan yang lainnya memiliki nafsu, ya kan? Kemudian makhluk lainnya memiliki hidup kan gitu. Nah, sifat hidupnya ada, tanaman hidup. Karena tapi tanaman tidak memiliki nafsu. Hewan hidup dan hewan memiliki nafsu. Nah, tetapi hewan tidak memiliki akal budi, ya kan? Nah, maka ini yang paling sempurna yaitu manusia. Ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu manusia karena memiliki akal budi. Dia tugasnya mengendalikan nafsu yang ada pada dirinya, kan gitu ya. Nah, makanya juga di dalam pembelajaran ya harus menggunakan akal budi kita untuk mencerna materi-materi yang disajikan ataupun disampaikan. Karena tadi pembahasan seluruh RUU dilakukan secara musyawarah kan gitu. Nah, dalam belajar juga harus ada musyawarahnya. Nah, bagaimana yang diinginkan oleh mahasiswa. Jadi bagaimana? Apakah ada yang mau dibahas? Duodina nih, ada nggak pertanyaan dari si kembar kita ini? Hah? Nggak ada. Timo, gimana Timo? Ada pertanyaan Timo? Ya, Pak. Nggak ada. Jadi pas ini. Pak, tanya Pak. Wah, ini dah Altika nih. Silakan. Pak, kan di situ kan ada tuh yang di apa tadi PowerPoint-nya. Dalam setiap undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah. Nah, kenapa harus ada ditetapkan ada waktunya gitu, Pak? Kenapa harus pakai waktu gitu? Karena sesuai dengan bahasa penutup daripada undang-undang, ya kan? Setiap orang kan gitu wajib mengetahui undang-undang ini. Nah, artinya sejak diundangkan setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Nah, di dalam undang-undang tidak semuanya materi muatannya membahas secara detail suatu pasal yang dimasukkan. Ada kalanya pasal tersebut memerlukan peraturan yang lainnya. Kenapa? Disesuaikan dengan tempat digunakannya nantinya undang-undang ini. Ya kan? Nah, misalnya dalam pengupahan. Ya, kalau seandainya tidak dibuat peraturan pelaksananya ataupun peraturan pemerintahnya, undang-undang ini tidak akan bisa dilaksanakan. Ya kan? Karena akan terjadi multitafsir dari berbagai pihak. Nah, makanya harus ada peraturan pelaksananya. Ibaratkan ini tafsirnya lah. Gitu. Ibaratkan sebuah dalam agama kan gitu, ucapan dari tokoh agama itulah yang menjadi pelaksana kan gitu untuk menafsirkan supaya masyarakat tidak sembarang menafsirkan sehingga harus cepat dia sejak diundangkannya itu. Nah, peraturan pelaksananya harus segera dibentuk. Kalau tidak dibentuk, maka akan terjadi
ketidakpastian hukum. Nah, itu dia. Karena setiap daerah pasti berbeda karakteristiknya dalam penggunaan undang-undang ini. Nah, terutama misalnya dalam undang-undang, kita ambil contoh dalam pidana kan gitu. Nah, KPK tidak ada diatur bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Nah, kenapa? Ibaratkan peraturan pelaksana ini bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Lebih mudah merubah peraturan pemerintah daripada merubah undang-undang. Itu dia. Nah, jadi kan seperti penyusunan kita kemarin bahwa Perpu ini, ya Perpu PP ini tidak memerlukan adanya naskah akademik karena itu hanya dibahas di internal daripada pemerintah. Nah, kalau dia merubah undang-undang harus ada naskah akademiknya lagi, ya kan? Nah, makanya intinya adalah kenapa harus ada peraturan pelaksana setelah undang-undang dilahirkan, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun itu wajib ada supaya tidak menimbulkan multitafsir dari materi muatan dalam undang-undang. Yang kedua adalah memberikan penjelasan terhadap materi muatan yang belum dijelaskan di dalam undang-undang tersebut. Ketiga adalah untuk menciptakan kepastian hukum tentang undang-undang itu supaya dia bisa berlaku karena ada klausul yang menyatakan sejak undang-undang ini diundangkan setiap orang wajib mengetahui, dianggap mengetahuinya kan itu. Nah, sejak mengetahui dia bisa menerapkannya. Nah, ternyata pelaksananya belum ada. Nah, seperti itu dia. Nah, ibaratkan maaf kan gitu, Al-Qur'an harus ada hadisnya karena di Al-Qur'an dia hanya umumnya, khususnya dijelaskan di dalam hadis kan gitu. Seperti itu dia gambarannya. Jadi harus segera ditafsirkan karena banyak orang akan menafsirkan sendiri karena undang-undang tidak boleh dijadikan ajang untuk tameng dalam memuluskan sesuatu kepentingan politik. Itu dia. Nah, karena kan undang-undang itu adalah kepentingan politik dari siapa? DPR. Nah, pemerintah ya kan sebagai pelaksana negara ini dia membawa kepentingan rakyat, dan itu tidak politik lagi. Kalau DPR kan dia berdasarkan partainya. Kalau presiden dia tidak lagi mengatasnamakan partai, dia akan mengatasnamakan rakyat. Nah, bagaimana penafsiran daripada undang-undang itu bisa dilaksanakan? Maka harus segeralah dibuat peraturan pelaksananya. Seperti itu, Tika. Pak, kenapa Iya, Pak? Pak. Pak izin bertanya Pak. Tanya juga, Pak. Silakan Wahyu. Pak, kan tadi dibilang kan dalam setiap undang-undang harus cantumkan batas waktu penetapan kan Pak. Tapi kenapa Pak penetapannya itu palingan sering itu di malam hari Pak, kayak penetapan yang kayak harga-harga itu selalu di malam hari itu kayak mana tuh Pak? Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk waktunya tidak ada ketentuannya, ya kan. Yang penting adalah sidang paripurna itu masih ada kan gitu. Nah, misalnya sidang paripurna itu dibuat jadwalnya adalah 3 hari untuk pembahasannya. Maka dalam waktu 3 hari itu harus diputuskan. Nah, 3 hari ini hitungannya berarti berapa ya? 24 kali 3, 72. 72 jam harus bisa diputuskan apakah undang-undang ini bisa disahkan atau tidak. Kan gitu. Nah, jadi dalam waktu 72 jam inilah bagi DPR untuk membahasnya di tingkat paripurna. Ya kan? Nah,
Itu tergantung daripada DPR-nya mau pembahasannya apakah 24 jam atau hanya 8 jam kerja. Nah, itu kembali lagi kepada pimpinan sidang. Nah, pimpinan sidang dan para peserta rapatnya. Nah, jadi kalau saya ambil penafsiran ataupun pendapat, kenapa malam hari? Supaya tidak terlalu banyak lagi pertimbangan-pertimbangan, masukan-masukan, ya kan? Karena sudah lelah, pasti terbatasannya kemampuan sudah disahkanlah undang-undang itu. Nah, belakangan ini memang fenomenanya karena kan paripurna sidangnya sekarang ada dipublikasikan. Nah, jadi dikhawatirkan ya kan kalau malam ternyata ada ya kan sebenarnya implikasi dari masyarakat, pandangan masyarakat ada ini hal-hal yang tanda kutip kan gitu. Kenapa tidak pagi hari saja kan gitu, ibaratkan ini seperti sudah sebuah pesanan kan gitu. Tetapi hal itu dibolehkan oleh undang-undang. Jadi tidak di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 ini ataupun PP-nya tidak ada signifikan yang mengharuskan pengesahan itu ataupun pembahasannya harus dilakukan pada pagi, siang, atau sore. Nah, yang penting dia masih dalam waktu yang telah ditentukan. Berapa lama pembahasan itu, kan gitu. Nah, seperti tadi penyampaian rancangan undang-undang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak persetujuan bersama, kan gitu. Nah, nah inilah dia, ya kan, dalam waktu 7 hari inilah dia dilakukan pembahasan. Nah, ketika ini lewat, udah tutup, maka akan dilakukan oleh periode berikutnya. Jadi tidak ada sih sampai saat ini sepengetahuan saya kenapa harus malam hari, kenapa tidak pagi hari. Nah, sampai saat ini belum ada regulasinya dan itu mungkin tidak akan ada dibuat regulasinya sama DPR kan gitu. Kenapa? Kalau saya lihat upah sidang paripurna antara pagi dengan malam itu berbeda. Nah, itu dia. Lebih besar upah sidang paripurna pada malam hari. Nah, karena dia sudah masuk lembur, bisa dapatnya 2 kali lipat. Nah, ketimbang dia yang pagi hari. Kan itu dia. Berarti pandai-pandai enor itu aja Pak ya? Nah, di situ dia. Jadi lebih enak karena akan ada ya kalau untuk fasilitasnya lebih malam sama dengan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ketika pekerja itu malam bekerjanya dia harus ada pudingnya, ya kan. Kemudian harus ada susunya dalam bekerja, dikasih susu, tehnya, pudingnya, makanannya yang bermutu, transportasinya. Dan lebih lagi untuk upah di malam hari itu berbeda dengan yang pagi hari. Nah, makanya kenapa perbaikan jalan itu dilakukan pagi hari, karena biayanya lebih murah daripada dilakukan malam hari. Nah, kebalikannya dalam pembahasan undang-undang, lebih besar biayanya malam hari bagi mereka. Nah, itu dia. Jadi ya berkaitan dengan biaya sidang kan gitu. Karena lumayan itu. Saya aja pernah lihat sendiri di DPR di Asahan, mereka baru sidang paripurna 1 hari. Itu biaya yang didapat 5 juta per orang. Nah, itu 5 juta untuk 1 hari coba. Nah, jadi itu hanya pagi sampai sore itu 5 juta. Berarti kalau malam tambah berapa lagi dia kan? Nah, itulah dia. Jadi supaya ya inilah terkadang memang seharusnya pimpinan sidang memperhatikan itu kan. Nah, seperti itu, Wahyu. Ini Timo Baik tadi Pak, mau terima bertanya. kasih. Apa Timo?
Baik Pak, terima kasih Pak. Ya Pak, ini saya mau bertanya tentang apakah undang-undang yang baru disahkan oleh Presiden itu langsung berlaku, Pak? Ya, jadi dia tetap berlaku terhadap materi-materi muatan yang cukup jelas maknanya. Tetapi ketika ada di dalam materi muatan ini ketentuan mengenai ini diatur oleh peraturan pemerintah atau peraturan lainnya, maka ini belum bisa berlaku. Ya kan harus menunggu peraturan pemerintah itu baru bisa dia berlaku secara utuh. Tetapi berlaku sebahagian sejak diundangkan itu sudah sah, ya kan? Tetapi untuk secara utuhnya setelah adanya peraturan pelaksananya. Karena setiap undang-undang pasti ada mengatur ketentuan mengenai ini diatur oleh peraturan ini. Nah, tetapi secara tersurat ketika sudah disahkan, diundangkan dan telah dicatatkan di dalam lembaran negara, maka dia sudah berlaku. Ya kan? Tetapi ketika ada pasal yang belum ada penjelasannya, seperti Undang-Undang Cipta Kerja semalam mengenai PHK, ya kan? Nah itu kemarin belum bisa diterapkan, masih berlaku dia kepada Undang-Undang 13/2003. Nah ketika sudah dilahirkan PP 35/2001 bulan Februari kemarin, maka pemberlakuan mengenai PHK itu sudah mengacu kepada PP 35/2001, tidak lagi mengacu kepada Undang-Undang 13/2003. Nah, seperti itu. Nah, tapi dari disahkan kemarin tuh kalau salah saya November yang undang-undangnya, September atau Oktober. Nah, selama sampai dengan Desember segala ketentuan umumnya itu dianggap berlaku, tetapi terhadap pasal-pasal yang membutuhkan peraturan lainnya, nah maka akan diberlakukan setelah ada peraturan pelaksananya itu. Makanya terhadap undang-undang daripada ketenagakerjaan untuk khususnya PHK, dia gugatan diajukan pada tahun 2021 ini dari Maret telah menerapkan PP 35 tahun 2021. Nah, tidak lagi mengacu ke Undang-Undang 13/2003. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi sejak kapan diberlakunya? Sejak dicatatkan di dalam lembaran negara. Akan ada dia di bawah itu lembaran negara nomor sekian. Itulah dia diumumkan. Setelah diumumkan maka dia berlaku. Tinggal menunggu pasal-pasal yang membutuhkan peraturan pelaksana. Makanya harus cepat peraturan pelaksana itu dibuat supaya bisa efektif materi muatannya tadi. Seperti itu. Mana ada lagi yang lain? Kisah ini Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Yeni. Kesa dulu atau Yeni? Kisah duluan Pak, Kisah. Saya Kesa silakan. Saya mau nanya tentang pengesahan undang-undang Pak. Kan tadi ada poinnya bahwasanya meskipun tidak disahkan oleh Presiden, undang-undang itu akan tetap diundangkan apabila sudah disetujui. Nah, berarti persetujuan Presiden itu nggak mutlak gitu Pak untuk undang-undang? Mutlak. Persetujuannya mutlak, ya kan harus disahkan oleh Presiden. Nah, tapi ada kalanya mungkin, ya kan. Tapi sampai saat ini belum pernah Presiden tidak menandatangani, ya kan, undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah.
Tetapi ini ada kalanya misalnya pada saat undang-undang itu ternyata disahkan, presiden sedang tidak lagi di tempat. Misalnya lagi ada kunjungan kerja ke luar negeri yang memakan waktu sampai 30 hari. Nah, maka untuk membatasi itu, ya kan, dibuatlah pengesahannya dengan mencantumkan kalimat undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini pasti akan ada alasan-alasan presiden kenapa tidak mengesahkan, tidak ditandatangani oleh presiden. Tapi sampai saat ini undang-undang yang dilahirkan semuanya ditandatangani oleh presiden. Kenapa harus 30 hari? Jangka waktu dalam pembahasan undang-undang kan sudah ditentukan. Nah, sudah dirumuskan bersama. Jadi apa kendalanya? Nah, kenapa 30 hari? Memungkinkan untuk memeriksa tugas presiden dan menterinya memeriksa tulisan huruf yang ada di dalam materi muatan itu. Ya kan, tidak boleh ada huruf yang salah. Kemudian halamannya. Nah, itu ditentukan. Ya kan? Apakah misalnya di bawahnya ternyata hanya di bawahnya pasal bunyinya di halaman terakhir, maka bisa dia pasalnya itu diturunkan mendekati isi pasalnya, seperti itu dia. Nah, jadi ada tidaknya presiden tetap bisa diundangkan. Nah, seperti itu. Tetapi kewajiban presiden adalah menandatangani RUU yang telah disahkan oleh DPR, telah disetujui bersama kan gitu. Karena di dalam undang-undang kita bisa lihat sebentar ya. Nah, di setiap undang-undang itu pasti ada belum apa dia, masih loading. Nah, ada bahasa seperti ini. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Inilah menunjukkan presiden wajib menandatangani setiap undang-undang yang akan dilahirkan. Karena ada bahasa Presiden Republik Indonesia, bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu dia di bagian judul daripada undang-undang itu tetap ada menyantumkan Presiden Republik Indonesia. Nah, maka di akhirnya, ya kan, nah tetap ada di sini. Setiap undang-undang tadi kan nih, seperti jawaban tadi, peraturan pelaksana dari undang ini harus ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Nah, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ini menjawab tadi pertanyaan Timo, yang tadi menjawab pertanyaan siapa tadi?
Jika ya, nggak salah. Nah, ini dia, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya dalam lembaran negara. Nah, Presiden Republik Indonesia. Seperti itu. Nah, barulah dia masuk lembaran negaranya. Nah, ini. Jadi wajib hukumnya ya kan harus presiden mengesahkannya. Kenapa? Karena di dalam judul setiap undang-undang ada nama Presiden Republik Indonesia sebagai yang mengeluarkan undang-undang ini, kan gitu persetujuannya. Nah, kalau dia berhalangan hadir, maka disinilah nantinya di pasal misalnya 104. Nah, ya kan, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Nah, maka dia akan berubah. Undang-undang ini disahkan, menyatakan sah berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu dia di bahasanya di sini ditutupnya. Ketika presiden tadi berhalangan hadir, menandatanganinya ketika dia memang ada urusan di luar kota ataupun dia sedang sakit. Nah, itu boleh tidak menandatanganinya, tapi sepanjang presiden masih ada waktu ataupun tidak ada halangan yang dibenarkan, maka dia wajib untuk menandatanganinya. Seperti itu, Kesha. Oke, Pak. Jadi ada kemungkinan nggak, Pak, kalau undang-undang itu ditolak sama presiden itu? Nggak ada, karena presiden tugasnya hanya menandatangani. Isi dari semua materi muatan itu kan sudah dibahas bersama dengan pemerintah juga, yaitu menterinya. Nah, nanti presiden akan memanggil menterinya. Nah, apa benar kamu sudah menyetujui, misalnya kan RUU ini di dalam sidang paripurna, sudah ada nggak tanda tanganmu? Mana kan gitu. Nah, oke, setelah ada, nah inilah yang menjadi pertimbangan dari presiden kan gitu. Nah, yang bisa adalah ketika ada salah bahasa, salah kata, nah itulah yang dilakukan revisi, ya kan. Nah, kan seperti Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, draftnya sudah beredar kemana-mana, padahal itu belum diundangkan. Nah, kan gitu dia. Kenapa ada kesalahan dari bahasa yang digunakan? Nah, kesalahan bahasa dimungkinkan. Nah, tetapi kalau melakukan penolakan terhadap seluruh isi yang ada di dalam undang-undang tersebut sampai saat ini belum ada. Yang ada adalah tidak disetujuinya pada saat sidang paripurna. Nah, itu. Pada saat sidang paripurna, pemerintah bisa menolak materi-materi muatan yang dibuat oleh DPR. Nah, ketika pemerintah menolak, maka RUU tadi nggak bisa disetujuin. Nah, sama tadi kenapa harus malam hari kan tadi. Nah, maka disitulah fungsi pemerintah tadi menolaknya. Tetapi ketika disetujuin bersama dan ditetapkan oleh pimpinan sidang, maka tidak ada lagi alasan bagi presiden untuk menolaknya. Itu dah. Yang boleh ditolaknya pada saat pembahasan di paripurna. Nah, ketika ditolak, udah, ini nggak ada titik temu, maka ditutup, dilanjutkanlah oleh periode yang 2024 nanti, kan gitu. Nah, oleh menteri yang 2024 nanti lah yang akan membahasnya. Seperti itu dia. Nah, tapi kalau sudah disahkan bersama, tidak ada alasan bagi presiden untuk menolaknya. Gitu, guys ya. Oke, Pak. Terima kasih. Iya. Yeni, silakan. Berarti kita bisa menggugat undang-undang yang baru disahkan ya, Pak? Tapi Bisa. belum diundangkan. Tapi Bisa. belum diundangkan, Pak? Bisa. Ya kan, sebelum ada peraturan pelaksananya bisa gugat. Jadi sebelum ada peraturan pelaksana dia menggugat seluruh isinya.
Tetapi ketika sudah ada peraturan pelaksananya, maka yang digugat adalah materi muatannya, berarti pasal demi pasalnya. Makanya kemarin bahasa dari Yusril, saya sayangkan sebenarnya. Pak Yusril, Prof Yusril, ya kan, walaupun nama saya ada dipakainya, ya kan. Nah, dia nggak berani. Saya yakin dia tersandra oleh kewenangannya, kan gitu. Saya yakin kalau beliau yang mengajukan, pasti Undang-Undang Cipta Kerja itu batal. Itu dia. Karena dia ada mengisyaratkan ketika silakan, ya kan, ada dia sinyal, ajukan pembatalan melalui MK ketika belum ada peraturan pelaksananya. Nah, bisa diajukan untuk pembatalan secara keseluruhan sebelum ada peraturan pelaksananya. Makanya peraturan pelaksananya dari terbit disahkannya undang-undang itu 3 bulan saya rasa sudah ada PP-nya. Jadi ketika gugatan itu masuk, PP sudah muncul, ya gugur. Nah, pembatalan daripada undang-undang ini. Nah, itu. Jadi sebenarnya ya Undang-Undang Cipta Kerja itu cacat hukum. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kita kajian akademis. Kenapa saya katakan? Nah, kita ambil contoh di sini. Nah, ini. Ketika terjadi perubahan terhadap undang-undang, maka harus ada bahasa ini. Harus ada bahasa perubahan. Undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang sekian, ya kan? Undang-undang nomor sekian tentang perubahan atas undang-undang nomor sekian tahun sekian. Nah, ini perubahan pertama tentang perubahan atas undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang sekian. Ini untuk perubahan pertama. Perubahan kedua ada bunyinya perubahan kedua. Pertanyaannya adalah, apakah undang-undang ketenaga kerjaan itu ada perubahannya? Nggak ada. Seharusnya ketika dia mengubah bunyi dari pasal 61 atau nggak salah, ya kan, dan 81 dan seterusnya, maka dia rubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Itu yang baru benar gitu dia. Ini kan tidak, dia menciptakan undang-undang baru, tapi isinya adalah merubah banyak undang-undang. Nah, di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 itu tidak ada diatur. Tidak ada. Kalau dari tata negaranya itu sudah salah. Ya kan? Nah, penggabungan seluruh undang-undang yang dikenal di Indonesia adalah kodifikasi hukum. Nah, itu dia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kan gitu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selesai dia buat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Bisnis. Itu boleh. Ya kan, menggabungkan dia semua undang-undang menjadi satu. Nah, ini dia bunyinya merubah ketentuan dalam pasal ini Undang-Undang Tenaga Kerja diubah sehingga bunyinya selengkap sebagai berikut. Nah, itu nggak boleh. Nah, jadi boleh diajukan pembatalan untuk seluruh isi yang ada di dalam undang-undang sepanjang belum ada peraturan pelaksananya. Ketika sudah muncul peraturan pelaksananya, maka yang dibatalkannya adalah pasal demi pasal. Berapa banyak pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, itulah dia. Jadi hanya bisa dia dibatalkan satu pasal, dua pasal. Nah, tapi kalau kemarin belum ada peraturan pelaksananya,
bisa secara keseluruhan dibatalkan. Itu tadi saya bilang, saya sangat sayangkan Prof. Yusril tidak menggunakan kemampuannya, dia menyuruh orang lain. Ya, kita yang dari daerah ke sana kan tidak ada pemodal kan gitu. Saya sebenarnya ingin untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja itu, tapi belum ada donatur ya kan. Nah, udah ada peraturan pelaksananya agak repot, karena harus pasal demi pasal ya yang diuji, nggak bisa secara keseluruhan lagi, itu dia. Jadi boleh ya nih dibatalkan, seperti itu dia. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, Pak, ya silakan. Saya mau bertanya, dalam rancangan undang-undang itu Pak, dari pembuatan sampai disahkan itu berapa lama ya Pak? Nah, dari sidang paripurna itu tadi saya bilang tergantung telah ditetapkan. Yang pasti kalau di sini penyampaiannya paling lama 7 hari, ya kan? Nah, sejak disetujuin. Nah, dalam pembahasannya dia disesuaikan dengan 2 tingkatan yang ini. Tingkat 1, tingkat 2. Tetapi dan diatur di dalam peraturan DPR, nah dia lebih kurang 60 hari, saya kalau tidak silah, nanti coba saya buka lagi. Nah, ketentuan di dalam peraturan DPR, kalau di dalam Undang-Undang 12, nah, dia tidak mengatur secara detail untuk jangka waktu pembahasannya, kan gitu. Tetapi di dalam peraturan DPR lah dia ditetapkan. Kenapa, Pak? Karena banyaknya undang-undang yang dibahas, ya kan? Nah, tidak memungkinkan memakan waktu yang lama. Nah, ini pembicaraan tingkat pertama, kemudian tingkat kedua, kan gitu. Nah, jadi sepengetahuan saya nanti coba saya pastikan lagi, ya kan. Nah, paling lama sih 60 hari sudah harus ada persetujuan bersamanya mulai dari pembicaraan tingkat pertama sampai dengan akhir. Nah, saya belum melihat di peraturan yang baru. Nah, nanti coba saya lihat dulu, ya kan, karena memang ini bahan yang saya buat belum saya update untuk 2021-nya, ya kan. Nah, karena itu tadi saya bilang kan keterbatasan juga mengakibatkan terkadang saya belum update daripada materi pembelajaran. Nah, seperti itu nanti akan kita coba. Nah, nanti kalau ada temannya yang bisa menjawab pertanyaan ini, nah ini sebagai nilai tambahan kan gitu dia. Nah, itu dia. Kalau seandainya yang saya nyatakan ada kekeliruan, maka silakan yang bisa menjawabnya nanti disampaikan di grup, ya kan, siapa yang tercepat untuk menjawab dari pertanyaan si Aisyah. Aisyah atau si Dina ya. Oh, Dina. Nah, Ayu. Dina Ayu, ya kan. Nah, seperti itu dia. Oke. Pertanyaan bisa diulang Pak. Ya. Pertanyaan yang tadi bisa diulang. Oh, diulang. Biar semangat ya kan, kata si Dina, berapa lama jangka waktu pembahasan daripada rancangan undang-undang? 60 hari, Pak. Bapak bilang tadi. Ya, itu dia kan saya bilang kalau saya keliru silakan dicari ya kan dengan dasar hukumnya apa. Nah, ya kan kalau bisa menjawab nanti ya silakan. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Apa, Pak? Apa, Pak? Ya, langsung semangat sih Siti ya. Ya, dicari dasar hukumnya berapa lama jangka waktu dalam pembahasan setiap RUU itu. Ya kan, siapa yang tercepat menjawabnya di grup, nantinya dialah yang mendapatkan nilai, kan gitu dia. Nah, gitu. Oh.
Oke, ada lagi. Ya ini alhamdulillah ya kan kita tidak terputus-putus karena saya sudah beli ini berlangganan Zoom 1 bulan. Jadi bisa 1 harian untuk Zoom-nya kan gitu. Tidak lagi terputus 40 menit. Oke, baik. Saya rasa sampai di sini perkuliahan kita. Karena mengingat saya jam 10 ada pertemuan lagi, ada kerjaan. Jadi kita lanjuti lagi pertemuan kita nanti pada minggu yang akan datang. Salam sehat selalu buat kita semua. Dan salam buat keluarga. Demikian saya tutup dengan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, kembali lagi.